mengenang sisa-sisa masa lalu bersama selingkuhan. Misalnya secara tanpa sepengetahuan Anda bisa jadi diam-diam ia mengeluarkan kembali, mereply ulang tentang Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri istri yang sedang merindukan selingkuhan. Bisa jadi memang awalnya ia sudah pernah berselingkuh. Namun setelah ia berusaha kembali ya ke tengah kehidupan rumah tangganya, artinya berusaha untuk tidak selingkuh, bisa jadi si suami tidak ada perubahan atau keadaannya begitu-begitu saja. Ya, biasanya seseorang ingat selingkuhan ini ketika rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja. Ya, ini kita akan bahas. Namun sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi terbarunya. Dan juga jangan lupa silahkan sahabat semua, ya, Kang Kumis mengucapkan selamat datang, ya, di channel Kang Kumis. Nah, kira-kira apa saja sih hal-hal yang akan diperlihatkan kepada sang suami ketika ia secara diam-diam atau bahkan terus terang sedang merindukan selingkuhan? Barangkali ia sudah pernah selingkuh, lalu kembali move on dengan suami, lalu kemudian ternyata dalam kehidupannya tidak ada perubahan, ia kembali ke hal yang sebelumnya ia lakukan, yaitu kembali mendekati selingkuhannya. Ini. Jadi ciri-ciri yang akan dirasakan oleh suami, ya, perilaku dari istri ini seperti apa? Hal-hal yang akan dirasakan suami, ya. Hal yang pertama yang akan suami rasakan adalah biasanya ia secara perlahan atau secara halus atau secara kasar, intinya ia mulai menjauh dari Anda, ya. Menjauh dari Anda ini banyak hal. Menjauh, tidak mau berkomunikasi, tidak mau bertegur sapa, dan masih banyak lagi sebetulnya, ya. Jadi menarik diri dari kehidupan Anda. Ini hal yang pertama yang akan ia rasakan, akan suami rasakan ketika si istri ini diam-diam sedang merindukan selingkuhan, ya. Ini. Lalu yang kedua, berusaha mengingat dan mengenang sisa-sisa masa lalu bersama selingkuhan. Misalnya secara tanpa sepengetahuan Anda bisa jadi diam-diam ia mengeluarkan kembali, mereply ulang tentang kenangan-kenangan masa lalu yang bisa dilihat, ya. Contoh adalah misalnya foto saat kebersamaan, terpaksa masih ia simpan, ya, nomor ponsel yang mungkin akhir-akhir ini kemarin ya sudah dikatakan berusaha dihapus, namun kenyataannya biasanya dengan nomor ponsel selingkuhan ini dihapus bagaimanapun, ini akan mudah diingat biasanya karena memang seringnya komunikasi dan dekatnya sebuah hubungan. Bilangnya sudah dihapus, tapi sebetulnya di dalam hati masih diingat. Inilah yang perlu Anda ketahui. Jadi kadang-kadang bullshit ketika ia bilang sudah putus komunikasi. Walaupun ia berganti nomor 100 kali, tapi kalau nomornya diingat, ya, ia akan menghubungi kembali ketika di tengah kehidupan rumah tangganya ada masalah ini, ya. Ia akan berusaha melihat kenangan masa lalu lah, ya. Lalu kemudian yang ketiga, ketika ia makin rindu dengan pasangan, maka ia memiliki sifat apatis terhadap suami. Makin cuek, makin masa bodoh, makin tidak peduli, ya. Ini berarti ketika tingkat kepedulian terhadap suami menurun drastis, ada kemungkinan memang kedekatan terhadap selingkuhan ini atau kerinduannya mulai meningkat. Ini yang akan Anda rasakan. Ini secara psikologis loh, ya. Lalu yang keempat adalah ia menjadi mudah emosi dengan suami, ya. Jadi sebentar-sebentar marah. Walaupun tadinya mungkin awalnya ngobrol baik-baik, seperti tidak ada masalah. Tapi di ujung atau bahkan di tengah obrolan, pada akhirnya ia terpicu untuk menciptakan kemarahan, ya. Kemarahan ini sengaja diciptakan adalah untuk menciptakan kerenggangan pada suami. Otomatis ketika renggang,
ya kan dia pikir suami sudah mulai tidak peduli nih. Ya, maka ia akan kembali dengan selingkuhannya. Nah, ketika ditanya, nanti ia akan berbalik mengatakan, kamu kan sudah nggak peduli lagi sama saya. Nah ini, biasanya ini kan hanya sebuah trik untuk memutar balikan suasana, ya. Lalu hal yang kelima yang Anda rasakan, ini istri mulai membantah, ya, hal arahan baik dari Anda, nasihat dari Anda, ya. Ini tidak akan dihiraukan, ya. Ini adalah hal yang akan Anda rasakan. Jadi istri ini tidak ada lagi ketaatan terhadap suami, ya. Lalu kemudian yang keenam, ia berusaha menjauh setiap saat, ya. Termasuk ketika ia berada di atas tempat tidur bersama Anda, ya. Hal yang pertama biasanya membelakangi. Nah, karena si suami ini tiap hari ribut, tiap hari marah, kan ya siapa tahu saat di tempat tidur ia berubah pikiran. Tapi ternyata tidur membelakangi, disentuh, lompat. Ini masalahnya, ya. Bahkan ketika sudah parah, ia berusaha untuk berpindah kamar untuk tidur sendiri. Atau bahkan ia rela tidur di mana saja asal tidak tidur dengan suami. Ini masalahnya. Jadi ketika bicara sudah tumbuh kebencian, jangan didekati. Dicolek sedikit saja, lompat. Ini hal-hal yang akan diperlihatkan kepada suami ketika ia merindukan seorang selingkuhan, ya. Lalu hal yang ketujuh yang akan Anda rasakan dan Anda lihat, ia mulai menyembunyikan ponsel atau hal-hal yang berbau bukti, ya. Ini akan disembunyikan, ya. Ini. Jadi hal-hal yang memang ditakutkan dijadikan barang bukti, ia akan sembunyikan, termasuk di situ adalah ponsel. Nah, jadi solusinya di sini perbaiki komunikasi agar si istri atau si suami ini tidak berpaling ke pria lain atau wanita lain, ya. Perbaiki komunikasi, ini penting, ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan jangan lupa saksikan terus video lain di channel Kang Kumis. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.